Di awal abad 20, ada satu orang yang ngabisin waktu sampai 20 tahun hidupnya murni cuma buat wawancarain lebih dari 500 orang paling kaya dan sukses di bumi. 20 tahun yang dedikasinya nggak main-main ya. Bener banget. Kita ngomongin raksasa industri kayak Henry Ford, Thomas Edison, terus Alexander Graham Bell, dan tahu nggak apa bagian paling gila dari tumbukan catatan risetnya ini? Kalau tebakanku sih pasti ujung-ujungnya bukan soal uang kan? Nah, tepat. Rahasia di balik kesuksesan luar biasa mereka itu sama sekali bukan tentang modal uang yang gede, bukan soal gelar pendidikan bergengsi, dan bahkan bukan soal keberuntungan. Rahasia yang dia temuin itu justru lebih kayak perhetasan biologis atau psikologis gitu loh. Sesuatu yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita semua, tapi ya gitu, hampir selalu kita abaikan. Karena kita terlalu sibuk nyari strategi di luar ya. Makanya, misi kita di sesi eksplorasi hari ini adalah membedah tumpukan riset legendaris dari buku Think and Grow Rich, karyanya Napoleon Hill. Dan spesifiknya, ini kita pakai versi restorasi yang detail banget dari Ross Conwell ya. Betul. Dan buat kamu yang lagi dengerin, ini tuh bukan sekedar diskusi murahan tentang cara jadi miliarder gitu loh. Kata kaya di sini lebih ke arah metafora. Iya, ini penting banget ditekankan ke pendengar kita. Konsep yang bakal kita bedah ini tuh tentang gimana cara kamu melatih sistem operasi di kepalamu untuk nyape target apapun. Entah kamu tuh lagi ngejar promosi di kantor, atau pengen mandiri secara finansial, atau bahkan ya sekedar nyelesain sebuah karya seni. Semuanya ujung-ujungnya bermuara ke satu pemahaman soal gimana sih pikiran manusia itu benar-benar bekerja. Nah, kalau kita telusuri dari awal catatannya Hill ini, fondasi utamanya tuh bersandar pada satu frasa yang mungkin di era modern sekarang kedengarannya klise banget. Pikiran adalah suatu wujud nyata, atau thoughts are things, kan? Iya, persis. Tapi bayangin deh, di masa itu, ini tuh observasi yang radikal banget loh. Hill nggak ngelihat pikiran cuma sebagai sesuatu yang abstrak dan melayang-layang di udara. Dia ngelihat pikiran sebagai sebuah impuls energi, sesuatu yang kalau diarahkan dengan benar, bisa memanipulasi realitas fisik kita. Dan observasi radikal ini kelihatan banget di studi kasus pertama yang ada di catatan kita, si Edwin C. Barnes. Pas aku baca detail ceritanya, wah ini di luar nalar sih. Cerita Barnes ini emang salah satu favoritku, dia nekat banget. Kan Barnes punya satu tujuan spesifik nih. Dia nggak pengen sekedar ngelamar kerja buat jadi bawahannya Thomas Edison. Dia mutusin kalau dia bakal jadi mitra bisnisnya Edison. Padahal posisinya dia nggak punya uang sepeser pun saat itu. Nol besar. Terus dia juga sama sekali nggak kenal Thomas Edison. Maksudku, orang normal kan pasti nulis surat lamaran, terus ditolak, ya udah nyerah gitu kan. Tapi Barnes malah ngambil rute yang nggak masuk akal buat orang biasa. Dia numpang kereta barang loh. Wait, nyelinap gitu maksudnya? Iya, nyelinap ke gerbong tanpa tiket, karena dia emang nggak mampu bayar. Terus dia perjalanan jauh ke laboratoriumnya Edison di New Jersey. Gila sih. Dan pas dia sampai, berdiri di depan penemu besar itu, penampilannya kan udah persis gelandangan ya. Bener, bahkan di catatannya Edison sendiri disebutin hal itu. Edison bilang, Barnes emang kelihatan kayak gelandangan biasa, tapi ada sesuatu di ekspresi wajahnya yang beda. Sesuatu yang nunjukin kalau dia tuh bertekad banget dapat apa yang dia cari ya. Nah, disinilah Hill ngenalin konsep burning desire atau hasrat yang menggebu. Barnes nggak cuma sekedar pengen. Kalau aku ibaratin nih ya, keinginan biasa tuh kayak kamu nyalain korek api di ruang terbuka. Kena angin dikit aja, puff, mati. Iya, gampang banget redupnya. Tapi hasrat yang menggebu ini tuh kayak mesin uap di kereta lokomotif. Angin sama rintangan di depannya malah bikin apinya makin berkobar-kobar. Perbedaan psikologis utamanya tuh ada di konsep membakar kapal. Burn the ships, gitu. Barnes benar-benar nggak nyisain satupun jalan buat mundur. Berarti dia nerima kerjaan apa aja asalkan di dalam lab itu ya? Ngerjain tugas kasar sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Secara fisik, tukang sapu. Tapi di kepalanya, dia udah jadi mitranya Edison sejak hari pertama. Dan momen pembuktiannya akhirnya datang pas mesin dikte Edison yang Ediphone itu nggak laku dijual sama tenaga penjual lainnya. Nah, di situ Barnes ngelihat celah kan? Dia nawarin diri dan sukses besar ngejual itu ke seluruh negeri. Sampai-sampai lahir slogan diciptakan oleh Edison dan dipasang oleh Barnes. Dia benar-benar berhasil jadi mitra dan ngasilin jutaan dolar dari situ. Dari cerita si Barnes ini, Hill kan nyusun 6 langkah praktis tuh buat ngeformulasiin hasrat.
Tentuin target spesifik, apa yang mau dikorbanin, tenggat waktunya kapan, bikin rencana konkret, terus ditulis. Langkah-langkah yang kedengarannya cukup standar ya. Iya, standar. Tapi pas sampai di langkah terakhir, aku sempat mikir bentar. Disuruh baca pernyataan itu keras-keras 2 kali sehari, pagi sama malam. Kedengarannya agak konyol ya, kayak lagi ngerapalin mantra di depan cermin. Itu persis yang aku pikirin. Maksudnya, baca afirmasi pakai suara keras, sambil ngebayangin kita udah nyampe targetnya, sekilas tuh kerasa kayak motivasi kosong aja gitu loh. Cuma buat bikin kita ngerasa lebih baik secara emosional sesaat kan? Makanya aku mau nantang konsep ini dikit. Gimana ceritanya ngulang-ulang kalimat bisa secara logis ngaruh ke realitas fisik di luar sana? Bukannya itu cuma sugesti? Pertanyaan bagus banget. Ini sebenarnya bawa kita ke mekanisme neurologis yang sangat ilmiah loh, meskipun Hill ngejelasinnya pakai bahasa abad 20 awal. Oh ya, ada penjelasan biologisnya ternyata. Ada. Di pangkal otak kita tuh ada kumpulan saraf yang namanya Reticular Activating System, atau RAS. Sensor klub malam, oke, dapat gambarannya. Nah, setiap detik otakmu kan dibombardir sama jutaan bit data. Warna karpet lah, suara motor lewat, suhu ruangan. Kalau otak harus memproses semua itu secara sadar, kamu bakal kelebihan beban. Bisa gila ya kita kalau sadar sama semua hal sekecil apapun. Persis. Jadi si bouncer ini, si RAS ini, ngeblokir 99% informasi dan cuma ngizinin hal-hal yang relevan masuk ke kesadaranmu. Aku mulai paham arahnya nih. Berarti pas kita baca tujuan itu keras-keras dan pakai emosi yang kuat, Kita sebenarnya nggak lagi ngomong ke alam semesta. kita lagi ngasih daftar tamu VIP ke si bouncer ini. Tepat banget, kita lagi ngasih instruksi eksplisit, kayak bilang, hai, mulai sekarang target ini tuh hal paling penting dalam hidupku. Kalau ada peluang atau orang yang relevan, tolong izinin masuk ke kesadaran. Logika yang brilian banget sih nih. Tanpa instruksi VIP itu, kamu mungkin jalan ngelewatin pamflet acara networking yang bisa ngubah karirmu. Tapi matamu nggak nangkep itu sama sekali. Karena si bouncer nganggap pamflet itu informasi sampah ya. Wow. Dengan rutinitas pagi dan malam itu, radar kita jadi sensitif banget nyari pola yang ngedukung tujuan kita. Betul, memprogram filter otak. Keren banget. Tapi, filter otak yang tajam dan hasrat yang gede tuh nggak ada artinya kalau kita langsung hancur pas nabrak dinding kegagalan pertama. Nah, ini masuk ke cerita klasik tentang bertahan ya. Iya, di catatan ini ada kisah R.U. Darby. Menurutku ini tragedi paling ironis soal kegagalan sih. Kisah demam emas yang berhentinya kecepatan. Cerita soal nambang emas di Colorado kan? Benar. Darby sama pamannya nambang, kerja fisik berat banget, dan akhirnya nemu urat emas. Mereka tutupin tambang itu, terus pulang buat nyari modal. Ngumpulin duit dari keluarga buat beli mesin bor yang mahal banget. Iya, mesinnya mahal gila. Pas mereka balik bawa mesin, bor pertama turun, terus bor kedua, hasilnya luar biasa. Tapi tiba-tiba, jeng-jeng, urat emasnya hilang. Lenyap gitu aja di ujung bor mereka. Mereka pasti panik banget tuh. Panik parah. Mereka terus menggali berhari-hari, berminggu-minggu. Nggak ada hasil. Dan akhirnya, mereka ngambil keputusan yang menurut mereka paling masuk akal saat itu. Mereka nyerah. Nyerah. Mesin mahal itu dijual ke pedagang barang bekas cuma harga beberapa ratus dolar. Terus mereka pulang bawa utang sama rasa malu. Dan ironinya ada di tindakan si tukang loak ya. Bener banget. Pedagang barang bekas ini nggak cuma modal nekat. Dia nyewa insinyur pertambangan buat ngecek tambangnya. Langkah yang cerdas banget sih itu. Si insinyur ngitung-ngitung. Dan ternyata, paman si Darby ini nggak paham soal garis patahan. Urat emas itu sebenarnya berlanjut. Tebak berapa jauh dari titik Darby berhenti? 3 kaki doang kan? 3 kaki. Sekitar 1 meter doang dari ujung bor mereka yang terakhir. Dan si pedagang barang bekas itu akhirnya nemuin emasnya, langsung jadi jutawan. Nyesek banget sih itu. Cuma berjarak 3 kaki dari kekayaan masif. Kalau aku baca ini, itu rasanya kayak kamu lagi main game gitu loh. Lawan bos terakhir, darah karaktermu tinggal secuil, layar udah kedap-kedip merah. Terus kamu ngerasa pasti kalah. Iya, terus kamu matiin konsolnya. Padahal, misal kamu pencet tombol serang sekali lagi aja, bosnya mati dan kamu tamat. Tapi jujur, aku harus kritis nih di sini. Boleh, silakan. Sebagai orang biasa yang nyoba nerapin ini, gimana kamu, pendengar kita, bisa tahu bedanya? Di titik mana kita tahu kita tuh lagi nunjukin kegigihan yang benar dan bukan sekedar keras kepala buta mertahanin bisnis yang emang udah gagal total. Batasan antara gigih dan keras kepala itu emang tipis banget.
Tapi Hill ngasih kuncinya di bab tentang organized planning atau perencanaan yang terorganisir. Gimana tuh ngebedainnya? Kegigihan itu bukan berarti kamu ngebenturin kepala ke tembok beton yang sama berkali-kali sampai berdarah loh. Hill ngingetin kita ke Edison yang gagal 10.000 kali. Sebelum nemuin lampu pijar yang pas ya? Iya, kalau rencana A gagal itu cuma berarti satu hal, rencanamu yang salah, bukan tujuannya. Keras kepala itu mempertahankan rencananya yang terbukti buruk. Wah, aku nangkep. Jadi kegigihan itu soal ngubah strategi, nanya ke ahli kayak si tukang loak tadi, tapi tujuannya tetap dikunci rapat-rapat. Tepat. Ubah rencananya, pertahankan tujuannya. Kegagalan tuh cuma umpan balik sementara. Menarik. Dan ngomongin soal keteguhan mertahanin tujuan, ada satu cerita anomali di catatan ini yang bikin aku merinding. Soal gadis kecil bernilai 50 sen. Wah, ini cerita yang dramatis banget. Anak kecil ngelawan orang dewasa. Iya, Paman Darby yang gagal nambang itu kan ternyata pemilik penggilingan yang pemarah banget. Terus suatu hari, ada anak perempuan dari keluarga petani kulit hitam masuk ke tempatnya. Dan anak itu cuma berdiri di pintu ya, minta uang 50 sen buat ibunya. Bener, si paman ini langsung bereaksi ngegas dong. Dia ngebentak nyuruh anak itu pulang. Tapi anaknya diam aja, nggak gerak seinci pun. Terus pamannya makin emosi kan? Emosi parah. Dia ngambil tongkat kayu tebel, jalan ke arah anak itu, mukanya udah merah padam. Si Darby yang lagi di situ aja sampai nahan napas, mikir anak ini bakal dipukulin. Situasinya tegang banget pasti. Tapi ini bagian gilanya. Bukannya lari ketakutan, anak kecil itu malah maju selangkah. Dia natap langsung mata si paman, terus teriak melengking, "Ibu saya harus dapat uang 50 sen itu." Dan keajaiban psikologisnya terjadi di detik itu juga. Paman Darby langsung berhenti. Matanya terbelalak, tongkatnya ditaruh, terus dia ngerogoh saku dan ngasih uangnya. Dia benar-benar ditaklukkan. Cuma anak kecil nggak punya kekuatan fisik, nggak punya otoritas, tapi bisa naklukin pria dewasa yang lagi ngamuk. Cuma model keteguhan hati yang absolut. Dari dua ekstrim ini ya, orang dewasa yang nyerah 3 kaki dari emas, sama anak kecil yang nggak mau mundur, aku ngelihat peran gede dari alam bawah sadar. Disinilah konsep autosugesti yang kita bahas awal tadi ngambil peran lagi. Bukan cuma sebagai instruksi, tapi sebagai jembatan. Maksudnya jembatan gimana tuh? Pikiran bawah sadar kita itu ibarat tanah subur yang netral banget. Dia nggak punya kompas moral buat misahin mana pikiran positif atau negatif. Jadi apapun yang masuk bakal ditumbuhin gitu ya? Benar. Benih apapun yang kamu tanam dan sirami di sana, tanah itu bakal ngubahnya jadi realitas fisik. Autosugesti itu proses kita secara sadar nanam benih tujuan kita ke sana. Tapi pasti ada syaratnya dong, nggak asal ngomong, kan? Nah itu, bawah sadar nggak merespons kata-kata logika yang datar. Dia cuma ngerespons emosi. Kalau aku bawa ke konteks sekarang nih ya, bawah sadar itu mirip sistem smart home di rumahmu. Oke, analogi yang menarik. Gimana tuh? Kamu bisa berdiri di tengah ruang tamu, teriak-teriak secara logis, nyalakan lampu, sampai sariawan. Tapi sistemnya bakal diem aja. Karena kamu nggak nyebutin kata pemicunya ya, trigger word-nya. Persis. Dan di biologi manusia, trigger word itu ya emosi, keyakinan, ketakutan, atau antusiasme yang mendalam. Hill malah nyaranin kita buat menipu pikiran bawah sadar kita pakai visualisasi. Dia nyuruh kita ngebayangin kalau kita tuh udah punya hal yang kita inginkan itu kan, ngerasain koin di tangan atau ngebayangin udah duduk di kursi manajer. Nah, wait, aku harus motong di sini. Konsep menipu pikiran ini sering banget disalahartikan loh. Disalahartikan gimana maksudnya? Kalau aku bulan ini lagi bokek nggak bisa bayar listrik, terus aku duduk bersila di lantai yang membayangin tumpukan duit seolah-olah aku kaya raya. Bukannya itu namanya halusinasi? Hahaha, kelihatannya sih gitu ya. Lah iya kan? Gimana kamu bisa mempraktekin ini tanpa ngelepasin rasionalitas di dunia nyata? Tagihan listrik kan dibayarnya pakai duit beneran, bukan imajinasi. Bedanya itu ada di tindakan pasca visualisasi itu. Kalau halusinasi itu delusi pasif. Kamu ngebayangin duit terus rebahan di kasur nunggu hujan emas. Oke. Terus kalau cara Hill? Apa yang diajarin Hill ini antisipasi aktif. Balik lagi ke konsep bouncer era as tadi. Pas kamu melibatkan emosi dan ngevisualisasiin dirimu sukses, kamu tuh nggak lagi lari dari kenyataan tagihan. Terus apa yang lagi terjadi di otak?
kamu lagi ngelakuin intervensi bedah terhadap apa yang Hill sebut kesadaran gagal, mayoritas orang tuh secara otomatis selalu nyari alasan kenapa mereka bakal gagal. Ah, bener juga sih. Filter negatifnya yang nyala. Nah, dengan visualisasi intens itu, kamu maksa otakmu ganti lensa jadi kesadaran sukses. Otakmu bakal tiba-tiba ngedeteksi peluang bisnis kecil atau nemu ide buat nego tagihan yang sebelumnya ketutup kabut panik. Masuk akal. Jadi ini tuh tentang mengondisikan mental biar siap tempur, bukan gantiin tindakan tempurnya itu sendiri. Tepat banget. Oke, mari kita asumsikan nih, kamu udah berhasil memprogram ulang filter di otakmu. Radarmu udah tajam, mentalmu udah gigih. Tapi sehebat-hebatnya otak satu orang, kita kan kebentur hukum fisika. Waktu yang terbatas gitu ya. Iya, waktuku cuma 24 jam. Pengetahuanku juga ada batasnya. Gimana caranya tokoh kayak Andrew Carnegie atau Henry Ford bisa ngembangin kekuatan ini ngelewatin batas fisik satu orang? Jawabannya ada di salah satu konsep paling ikonik dari buku ini, The Mastermind. Mastermind, gabungan pikiran gitu. Hill ngedefinisiin ini sebagai koordinasi pengetahuan dan upaya antara dua orang atau lebih untuk nyapai tujuan pasti dalam semangat harmoni yang absolut. Titik tekannya ada di kata harmoni ini ya. Soalnya sering banget kita ngumpulin orang pinter di satu ruangan yang ada malah debat ego. Bener banget. Kalau nggak harmoni malah jadi racun. Kalau diibaratkan jaringan komputer, pas kamu nyambungin beberapa komputer standar jadi satu sistem yang benar-benar sinkron, kamu nggak sekedar nambahin kekuatannya, kamu ngalihin kekuatannya jadi superkomputer. Carnegie itu kan secara terang-terangan ngaku kalau dia pribadi nggak gitu paham soal struktur molekuler baja. Wah, yang bener. Juragan baja tapi nggak paham teknisnya. Iya, tapi dia punya mastermind, ahli kimia, insinyur, manajer pabrik, yang pikirannya terhubung harmoni sama dia. Dan Hill nyebut kalau interaksi harmonis ini bakal nyiptain pikiran ketiga yang nggak kelihatan ya. Daya ciptanya jauh ngelewatin kapasitas individu masing-masing. Kamu jadi bisa minjem pengalaman, intuisi, bahkan pendidikan orang lain, seolah-olah itu milikmu sendiri. Mastermind ini logis banget buat diaplikasiin di bisnis. Tapi pas aku balik halaman catatannya ke bab berikutnya, jujur aku sempet ngucek mata. Hahaha, aku tahu nih bab apa. Hill masukin satu prinsip yang aneh banget. Transmutasi seksual. Ini emang bab yang paling sering dihindari atau disalahpahami pembaca sih. Maksudku, ngalihin energi seksual buat berbisnis atau berkarya. Kedengarannya kayak pseudoscience kuno yang udah nggak relevan gitu loh. Kayak teori Freudian yang udah jadul ya. Iya. Kalau aku mau skeptis, aku bakal nanya, apa hubungannya dorongan biologis buat reproduksi sama jadi jenius atau ngebangun kekayaan? Gini, kalau kita lepasin tabu sosialnya, terus kita lihat murni lewat lensa biologi dan psikologi evolusioner, ini justru relevan banget loh. Oke, coba cerahin aku. Dorongan seksual itu energi yang paling purba, paling mentah, dan paling kuat di dalam saraf manusia. Sejarah tuh penuh sama orang yang rela naruh nyawa, ngancurin reputasi, atau bahkan mulai perang cuma karena dorongan ini. Helen of Troy gitu-gitu ya? Benar sih, dorongan itu ngasilin letupan adrenalin yang nyata di otak. Nah, proses transmutasi itu secara harfiah berarti ngubah bentuk energi dari satu kondisi ke kondisi lain. Secara teori, aku paham nih, kayak ngalihin energi pembakaran ke roda gigi yang beda. Tapi prakteknya buat kamu dan aku gimana? Apa kita cuma duduk diam nahan diri gitu? Mekanisme praktisnya itu pengalihan fokus yang disengaja, pas dorongannya lagi di puncak. Oh, pas lagi ngerasa energinya penuh. Iya, pas dorongan biologis itu muncul, tubuhmu kan lagi di kondisi energi tinggi. Detak jantung naik, agresivitas juga naik. Kebanyakan orang ngebiarin energi itu memudar atau dibuang gitu aja lewat pelampiasan fisik sesaat. Terus transmutasinya terjadi pas kapan? Pas kamu bikin keputusan sadar buat mengundur selangkah dari kepuasan instan itu, dan langsung nyalurin lonjakan energi tadi ke sesi kerja yang mendalam atau deep work. Jadi pas lagi agresif-agresifnya, dipaksa duduk ngerjain sesuatu yang susah? Bener, duduk di depan kanvas kosong atau ngerjain draft laporan bisnis yang bikin pusing, Hill ngeklaim setelah neliti tokoh besar, transmutasi inilah yang ngangkat pekerja biasa jadi jenius dengan ketekunan tanpa batas. Wah, ini tuh kayak punya reaktor nuklir internal ya. Kamu bisa milih ngebiarin energinya bocor dan habis, Atau masang turbin di situ buat nerangin satu kota. konsep yang sangat memberdayakan sebenarnya.
Tapi sayangnya nih ya, punya reaktor nuklir sama superkomputer sekalipun bakal percuma kalau kita masih punya musuh tak terlihat dari dalam diri. Di bagian akhir catatannya, Hill kan emang ngebedah pertahanan kita yang bocor ini. Ya, dia ngategorinya ke dalam 6 ketakutan dasar, yang beroperasi kayak hantu di alam bawah sadar. Dan menurutku, 2 yang paling merusak itu ketakutan akan kemiskinan sama ketakutan akan kritik. Takut miskin itu jelas bikin orang lumpuh nggak berani ngambil risiko ya. Betul, tapi takut dikritik ini pembunuh diam-diam loh. Bayangin, kita punya ide bisnis cemerlang. Terus tiba-tiba di kepala kita ngebayangin cibiran teman kuliah, atau tatapan sinis keluarga pas arisan. Dan tiba-tiba, ide itu mati sebelum diucapin. Persis. Bahkan Hill sendiri ngaku kalau dia sempat ragu dan nunda proyek riset 20 tahun ini cuma karena takut dianggap gila sama teman-temannya. Nah, buat nutupin rasa takut itu, biasanya kita malah nyiptain yang namanya alibi. Alasan rasional palsu yang kita karang sendiri kan? Kayak, oh coba aja aku punya waktu luang, atau coba aja ekonomi lagi bagus. Atau coba aja pasanganku ngedukung. Itu semua alibi. Alibi ini persis kayak selimut tebal yang anget banget di pagi yang hujan. Sangat nyaman buat narik selimut itu nutupin kepala dan tidur lagi. Kiasan yang pas banget. Masalahnya, selama kamu nikmatin kenyamanan selimut itu, kamu nggak bakal pernah bangun buat benerin atap rumahmu yang bocor. Kamu berlindung di balik alasan, sementara realitasmu hancur. Bener banget. Mengingat takut dikritik itu alami banget secara evolusi, apa sih langkah pertama yang paling praktis buat ngebuang selimut alibi ini hari ini juga? Kamu harus ngelakuin self-inventory atau inventarisasi diri yang jujur secara brutal. Nggak boleh ada yang ditutupin. Caranya gimana? Ambil kertas, tulis alasan-alasan utama kenapa kamu belum nyampe tujuanmu. Terus tatap kertas itu dan akui ke dirimu sendiri kalau itu semua cuma omong kosong. Menelanjangi alasannya ya? Iya, begitu kamu menelanjangi alibi itu, kamu bakal ngeliat wajah aslinya. Cuma ketakutan. Dan ketakutan itu kayak hantu di ruang gelap. Dia hilang kekuatannya begitu kamu nyalain lampu kejujuran. Nyalain lampu kejujuran buat ngusir hantu alibi. Wah, luar biasa. Kalau kita kumpulin semua serpihan riset ini ya, dari hasrat Barnes yang bakar kapal, gigihnya si anak kecil 50 sen, bouncer RAS di otak, kekuatan mastermind, sampai musir alibi. Semuanya punya satu benang merah yang kokoh banget. Iya, pencapaian sebesar apapun selalu dimulai dari satu hal. State of mind atau kondisi pikiran. Dan pesan terpenting dari pembedahan kita hari ini tuh, pikiran adalah satu-satunya wilayah di alam semesta yang bisa kamu kendalikan 100%. Hak istimewa terbesar kita tuh bukan uang atau latar belakang keluarga loh. Tapi kemampuan buat ngarahin pikiran kita sendiri ke tujuan yang kita pilih. Sebuah hak istimewa sekaligus tanggung jawab yang gede banget. Dan sebelum kita tutup catatan hari ini, ada satu pemikiran yang pengen aku lempar buat kamu renungin secara pribadi. Apa tuh? Tadi kita bahas kan, kalau pikiran bawah sadar itu nyerap semuanya kayak spons. Dia nggak punya filter, dia cuma numbuhin benih apapun yang masuk secara berulang dan penuh emosi. Betul, entah benih baik atau buruk. Nah, sekarang coba deh evaluasi aktivitasmu. Ketika kamu ngabisin waktu 2 jam tiap malam, rebahan di kasur, nge-scroll layar HP tanpa arah, ngonsumsi berita negatif, drama kemarahan, atau gosip yang bikin frustrasi, apa yang sebenarnya lagi kamu lakuin ke tanah subur di pikiranmu itu? Pertanyaan yang tajam banget. Jangan-jangan, tanpa kamu sadari sama sekali, jempolmu lagi secara aktif memprogram si bouncer di otakmu buat nyortir dunia nyari kegagalan. Jangan-jangan, kamu lagi nanam kesadaran gagal pakai tanganmu sendiri. Wah, merinding dengar itu. Tapi masuk akal banget. Silakan bawa pertanyaan itu, renungin gimana kamu bakal ngedidik pikiran bawah sadarmu mulai hari ini, dan coba terapin wawasan yang baru aja kita bedah. Terima kasih banyak udah gabung di sesi eksplorasi mendalam kita. Sampai jumpa di pembedahan sumber pengetahuan kita yang selanjutnya.